Oke, sebentar. Oke, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Untuk Mbak Hermi. Mas Dian saya coba. Ini mikrofonnya baru loading ya teman-teman ya. Gimana? Mungkin bisa dijawab lewat chat. Untuk Mbak Hermi dan Mas Dian bisa dengar suara saya? Halo, Mas Dian dan Mbak Hermi? Oh, Mbak Herminya offline ya. Oke, saya coba lewat chat. Mas Diannya offline. Halo, selamat sore Mas Dian. Bisa dengar suara saya? Saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Mas Dian ya. Ini kayaknya Mas Dian nggak pakai mikrofon lagi ya. Mas Dian, bisa dengar suara saya? Coba saya chat ya. Oke. Ini Mas Diannya offline lagi. Oke, mungkin ini coba saya logout lagi ya. Saya masuk. Saya cek di chat. Oke, halo Mas Dian, selamat sore. Halo, Mas Dian bisa dengar suara saya? Oh bisa. Ini Mas Dian pakai mikrofon nggak? Saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Mas Dian. Nggak bisa Mas. Ini coba mikrofonnya saya hidupkan lagi ya. Tadi saya menghidupkan nggak bisa soalnya. Sebentar Mas Dian, baru loading untuk mikrofonnya Mas Dian. Ini saya nggak bisa nyalain mikrofonnya Mas Dian. Tapi suara saya kedengar jelas ya Mas Dian ya di sana ya. Mas Dian, suara saya di sana kedengar jelas nggak Mas? Oh dengar. Tapi saya tidak bisa nyalain mikrofonnya Mas Dian ya. Ini tetap silang terus. Ini nanti Mas Dian kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat ya. Oke, langsung saja saya buka pertemuan hari ini. Eh Hari Selasa tanggal 13 September 2016 kita akan belajar tentang mata pelajaran matematika, melanjutkan pertemuan kemarin yaitu tentang akar pangkat 3. Jadi hari ini kita akan belajar tentang akar pangkat 3. Oh, mikrofonnya Mas Dian ya mungkin bermasalah. Nah, sebagai ulasan kan minggu kemarin Mas Dian tidak masuk ya tentang, jadi sebelum saya ajak Mas Dian mengenal akar pangkat 3, saya akan mengenalkan Mas Dian tentang pangkat 3 dulu. Saya buka ya. Langsung saja gitu. Nah, saya akan mengajak Mas Dian mengenal pangkat 3. Pangkat 3 ya.
contohnya, nah di sini ya saya buka ini. Nah, ini kita ini ya, baru loading sebentar. Oke ya, sambil nunggu loading, tadi saya lupa untuk tidak berdoa. Yuk, sebelum kita mulai pelajarannya, kita belajar lebih jauh. Mari kita berdoa, semoga diberi kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, sebelum saya mengajak Mas Dian tadi ya tentang akar pangkat 3, saya akan mengenalkan Mas Dian tentang pangkat 3. Nah, pangkat itu adalah bilangan positif atau negatif yang diletakkan di sebelah kanan atas sebuah bilangan pokok. Ya. Jadi ini saya nulis 3 pangkat 3. Nah, ini adalah bilangan pokok. Ya. Oke. Dan yang ini, yang di atas kanan kecil ini adalah bilangan pangkat. Bilangan pangkat. Bilangan pangkat ini bisa berupa bilangan positif atau negatif. Bisa positif atau negatif. Contohnya kalau positif 2 pangkat 4. Nah, ini pangkatnya itu positif. Nah, yang negatif seperti apa? Yang negatif contohnya 2 pangkat min 3. Nah, ini adalah bentuk pangkat yang negatif. Sifat-sifatnya ya di sini ada 4. Berapapun angkanya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah, kita bisa dilihat ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Sebagai contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Untuk A pangkat 0 bisa dipahami ya, untuk konsep sifatnya. Saya turunkan lagi. Nah, untuk sifat yang kedua itu A pangkat 1 sama dengan A. Jadi, A pangkat 1 sama dengan A. Jadi, berapapun bilangan pokoknya ini, hasilnya kalau dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan pokok itu sendiri. Contohnya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 4 pangkat 1 sama dengan 4. 9 pangkat 1 sama dengan 9. Nah, sifat yang ketiga yaitu pengkuadratan atau dipangkat 2. A dipangkat 2 sama dengan A bilangan pokoknya. Karena ini pangkat 2, jadinya A-nya dikali A 2 kali. Ini 2 kan? Ini adalah pangkatnya 2, jadi bilangan pokoknya dikali bilangan pokok dikali 2 kali. 1, 2. Bagaimana jika pangkatnya itu 3? Saya tulis di bawahnya. Contohnya A pangkat 3 sama dengan A, karena ini 3, jadi 3 kali ya. A dikali A dikali A. 3, 1, 2, 3. Nah, contohnya 2 pangkat, cara hitungnya sama dengan perkalian apa tidak, Miss? Beda, Mas, ya.
Beda. Untuk pangkat itu beda. Jadi sebentar ya. Untuk A pangkat 3 itu contohnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Jadi duanya ini bukan bukan begini ya. Maaf, 3. Bukan ya. Tetapi 2 ini dikalikan 2. Jadi duanya ini 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Untuk pangkat 2 pangkat 3 itu hasilnya ini sama dengan 8. Jadi kalau ini kan hasilnya 6. Jadi bukan perkalian yang biasa ya, beda ya. Untuk sebagai contoh lagi, 4 dipangkat 3. Oke. Ini 4. Ini 3 ya, pangkatnya 3. Jadi 4 perkaliannya itu 3 kali. 4 dikali 4 dikali 4. Oke. Jadi ini 3 ya. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 4 kali 4 adalah 16. 16 dikali 4. Ini 24. 16 kali 4. Oke. 4, 2, 64 ya hasilnya. Berbeda kalau seperti perkalian biasa, berarti 4 dikali 3 hasilnya 12 ya. Dari hasilnya saja sudah beda. Jadi beda ya, 4 pangkat 3 itu berbeda dengan 4 dikali 3, tidak sama. Oke Mas Dian, bisa dipahami? Halo Mas Dian. Untuk pemangkatan konsepnya, kalau misal silakan, gimana? Oke, kita tunggu dulu pertanyaan dari Mas Dian, baru kita lanjutkan ya. 4 pangkat 3, yang dihitung itu 3-nya apa 4-nya? Yang dihitung itu 4-nya Mas, 4-nya. 4-nya ya, ini adalah 4 pangkat 3, jadi yang dihitung adalah 4-nya. Nah, dia dikalikan 4 sebanyak 3 kali. Jadi ini ya, kita dihitung 4-nya ini jadi 4, 1, 2, 3. Oke, bisa dipahami ya? Oke, seandainya Mas Dian bisa dibantu, 5 dipangkat 2 itu sama dengan berapa Mas Dian? Untuk 5 dipangkat 2 hasilnya berapa? Dibedakan ya Mas Dian ya. 5 dipangkat 2 itu kan ini 5. Jadi yang dikalikan itu 5-nya. Nah, 5 kita tulis 5. Ini berapa kali? 2 kali. Berarti dikali 5-nya 2 kali 1, 2. Ya, sama dengan 25. Ya. Berbeda 5 dikali 2. Ini bukan 25 Mas. Mas Dian. Ini ya bisa dilihat di papan ya, 5 pangkat 2. Contohnya 6 dipangkat 2. Itu sama dengan kita yang konsep untuk yang dihitungnya itu adalah yang 6-nya ini ya. Ini gimana? Sebentar, saya hapus dulu. Kebablasan.
Ini ya, jadi kita ambil contoh 6 dipangkat 2. Itu yang kita hitung di sini adalah 6-nya. 6. 6 ya. Jadi ini 2 kali. Berarti 6 dikali 6. 6-nya ada 2. 1, 2. Berarti hasilnya 36. Oke, contoh lagi. 2 dipangkat 2. Oke, ini Mbak Heri masuk. Kita sapa dulu. Kita hidupkan mikrofonnya dulu ya. Oke, sambil nunggu Mbak Hermi mikrofonnya aktif, saya lanjutkan. 2 dipangkat 2 itu sama dengan sore Mbak Hermi. Oke, saya lanjutkan ya. Selamat datang ya Mbak Hermi ya. Oke, 2 pangkat 2 itu 2. Jadi yang diambil adalah konsep bilangan pokoknya. Ini di sini 2. Nah, 2-nya berapa kali? Ini 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, lagi 2 dipangkat 3. Bilangan pokoknya berapa? Kita lihat di sini. Bilangan pokoknya adalah 2. Ya, kita tulis dulu 2. Karena dia di sini dipangkat 3, jadi 2 ini dikalikan 3 kali ya. 2, 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 8. Ini sangat berbeda ya. Dengan ini dikali ini bukan, tetapi bilangan pokoknya ini dikalikan sebanyak pangkatnya. Contoh lagi, 2 pangkat 4 ya. Berarti bilangan pokoknya adalah 2. 2. Nah, ini pangkatnya 4. Berarti 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4 sama dengan 16. Sampai sini bisa dipahami dan dibedakan Mas Dian dan Mbak Hermi untuk bilangan pangkat? Oh ya, Mbak Hermi bisa dengar suara saya dengan jelas? Mungkin Mbak Herminya sembari bekerja ya. Oke Mas Dian dan Mbak Hermi bisa dibantu. Ini hasilnya berapa? Oke. Ini bisa dibantu untuk 3 pangkat 2 hasilnya berapa? Oke, untuk Mas Dian 9. Saya coba di Mbak Hermi ya. 3 pangkat 3. Mbak Hermi, 3 pangkat 3 berapa Mbak Hermi hasilnya? Ya, untuk 3 pangkat 2, 9. Nah, untuk yang 3 pangkat 3, kok 12 Mas? Coba kita kalikan dulu ya. Bilangan pokoknya di sini adalah 3 ya. Ini 3. Yang ini. Berapa kali 3-nya? 3 kali. Berarti 3, 1, 2, 3. Nah, hasilnya berapa ini? 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Ya. Oke, kita lanjut ke ini. Oke, Mas Dian ya. Jadi beda ya Mas Dian ya, bukan dikalikan ya. Bukan dikalikan akarnya, tetapi bilangan pokoknya dikalikan sebanyak jumlah akarnya ini berapa. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Nanti teman-teman ini ya bisa lihat sifat-sifat ini di record pertemuan kemarin ya. Sudah saya jelaskan ini. Oke, kita langsung ke pembahasan yang hari ini.
yaitu tentang akar pangkat 3. Itu tadi adalah pangkat 3 ya. Saya hapus ini. Oke. Ya, pangkat 3 itu adalah bilangan yang berpangkat 3. Contohnya 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita ada belajar tentang akar pangkat 3. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 sebuah bilangan, kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali menghasilkan bilangan semula. Misalnya, kita akan mencari akar pangkat 3 dari 8. Ya. Kita harus mencari bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali menghasilkan 8. Maka diketahui akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ya, penulisan akar pangkat 3 adalah ini, di sini ada ini ya. Nah, ini maaf bukan ini ya, akar ini adalah akar ya, akar pangkat 3 jadinya di sini. Nah, bagaimana untuk mencari akar pangkat 3 ini? Nah, ini sebagai contoh kita 8, hasilnya adalah 2. Kenapa 2? Karena bilangan ini jika dikalikan bilangan ini 3 sampai 3 kali itu hasilnya adalah 8. Sebagai contoh lagi saya 2 dikali 3 kali ya. 2 dikali 2. Nah, hasilnya 8 ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nah, sebagai contoh lagi, ini adalah 27. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Jika I3 ini dikalikan, ini pangkatnya 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 27. Jadi makanya 3 akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3. Nah, kita lanjutkan. Sebentar. Ini Mas Dian pamit sholat dulu ya. Oke. Ya Mas Dian, tidak apa-apa, silahkan sholat dulu ya. Nah, kita melihat di sini ya, menyederhanakan akar pangkat 3. Bagaimana jika akar pangkat 3 itu kita bisa dibilang kubik, pangkat 3 itu kubik, dia dalam satuan yang sangat banyak sekali. Bahkan ratusan bisa ribuan. Nah, ini adalah caranya. Konsep yang perlu kita pahami di sini kita harus hafal pangkat 3 1 sampai 10 dulu, ya. 1 pangkat 3 itu sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, dan seterusnya sampai 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, perhatikan bilangan pokok dan angka satuan dari bilangan kubiknya. Bilangan pokok adalah bilangan yang di bawah ya. Ini 1 ya. Dan hasilnya ini adalah 1. 2, bilangan pokoknya ini 2, hasilnya adalah 8. Begitu seterusnya sampai ini diambil bilangan satuan di belakangnya ya. Untuk 3 pangkat 3 bilangan pokoknya adalah 3. Jadi bilangan satuannya adalah 7. Ini di sini kita bisa lihat 3 bilangan satuannya adalah 7 dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya kita akan mengerjakan akar pangkat 3 dari 4913 ya.
Langkah yang pertama ya, perhatikan angka ribuan dan satuannya. Ribuannya adalah 4 dan satuannya adalah 3 ya. Carilah bilangan pokok yang jika dipangkatkan 3 hasilnya sama atau mendekati, tetapi harus lebih kecil dari angka ribuan tersebut. Sama atau mendekati angka ribuan tersebut ya. Kalau dipangkatkan 3 ini 4 ya. Oke, kita lihat yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati 4 tapi harus lebih kecil dari 4. Kita lihat di sini 18, berarti kita ambil yang 1 pangkat 3. Berarti kita ini ya, dalam soal ini bilangan pokoknya jika dipangkatkan 3 hasilnya mendekati angka ribuan tersebut adalah 1. Ini ya. Nih dari ribuan 4 ini. 1. Angka 1 di sini menjadi puluhan. Kita simpan satunya dulu. Terus kita perhatikan satuannya. Satuannya di sini adalah 3. Ya. 3. Dan angka 3 pasangan bilangan pokoknya adalah 7. Di sini ya. Di situ satuannya 3. Kita lihat di sini adalah 7. Nah, jadi jawabannya tadi kan puluhannya adalah 1 dan untuk satuannya adalah pasangannya 7. Jawabannya adalah 17. Jadi bisa disimpulkan akar pangkat 3 dari 4913 adalah 17. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan untuk pengerjaan akar pangkat 3? Gimana? Oh, Mbak Irmi kirain tanya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nih ada lagi. Akar pangkat 3 dari 59.319. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita lihat puluhannya. Oke, kita sapa dulu Mas Ri. Oke, selamat sore Mas Ri. Nih saya baru hidupkan mikrofonnya ya. Oke, sambil nunggu mikrofonnya Mas Ri ini ya, baru loading, saya lanjutkan. Jadi pengerjaan untuk akar pangkat 3 dari 59.319, kita lihat dari angka ribuannya dan satuannya. Oke, ribuannya ini kita ambil dari sini ya. Jadi kita cari angka yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati 59 di sini ya, 59 tetapi tidak boleh melebihi. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini sudah ditandain merah. Mas Ri, saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Mas Ri ya. Mungkin nanti kalau Mas Ri ada pertanyaan bisa lewat chat ya. Nah, ini 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Kenapa kita pilih 3? Karena 4 pangkat 3 hasilnya 64. Ini melebihi dari 59. Oke, Mas Ri bisa dengar suara saya? Oke. Ini melanjutkan yang kemarin ya. Nah, ini jadi 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Makanya kita memilih 27 bukan yang 4. Karena oke, saya matikan dulu buat Mbak Herminya. Karena 4 pangkat 3 hasilnya 64. Karena 64 itu lebih banyak dari 59. Jadi kita pilih yang 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi kita save dulu untuk 3 ya, sebagai puluhannya nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan satuannya. Satuannya ya, 9. Kita lihat di sini angka 9 pasangannya berapa? Yaitu 9.
Jadi hasil dari akar pangkat 3 59.319 itu adalah 39. Oke. Adalah 39. Jadi pertama yang dilihat adalah ribuannya, yang kedua adalah satuannya. Nah, ribuannya ini di sini kita lihat di sini ya, dari yang pertama ini. Nah, itu akan sebagai puluhannya. Dan satuannya kita lihat dari sini. Dan selanjutnya kita lihat pasangannya. Ini akan menjadi satuannya. Jadi tadi ribuannya itu yang mendekati adalah 3 dan satuannya pasangannya adalah 9. Makanya hasilnya 39. Oke, next. Kita go on ya. Nah, ini sekali kita coba lagi ya. Untuk akar pangkat 3 830.584. Jadi yang dilihat pertama adalah ribuannya. Ribuannya di sini ya. Kita lihat hasilnya yang mendekati 830 itu yang mana? Nah, ini adalah 9 pangkat 3 yang mendekati, hasilnya 729. Kenapa kita pilih 9 pangkat 3? Karena 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. 1000 ini melebihi dari 4, hasilnya lebih dari 830. Jadi kan mendekati tapi tidak boleh lebih. Jadi kita pilih yang 9 pangkat 3. Hasilnya 729. Jadi kita save dulu untuk 9-nya di sini. Ya. Nah, kita lihat puluhannya. Satuannya, maaf. Satuannya adalah 4. Kita lihat di sini angka 4. Oke. Kita lihat angka 4. Nah, pasangannya berapa? 4. Berarti di sini kita tulis 4. Jadi akar pangkat 3 dari 830.584 adalah 94. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Halo Mas Rim, ini bisa dipahami untuk pengerjaan akar pangkat 3? Iya Mas Dian, tidak apa-apa. Oke, tadi Mas Dian izin sholat ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin ketertinggalannya bisa lihat di recordnya. Gimana Mas Ri, bisa dipahami untuk pengerjaan akar pangkat 3-nya? Jadi kenapa? Bukan, ini yang akar pangkat. Jadi kemarin akar pangkat 3. Jadi kemarin kan kita mempelajari kayak seperti ini, 3 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, sekarang hari ini kita akan kita belajar ada akarnya. Jadi akar pangkat 3. Nah, ini kita ambil 8. Nah, ini caranya tadi ya. Itu kita mencari bilangan. Jika bilangan tersebut dikalikan lagi 2 kali dengan bilangan tersebut, itu hasilnya 8. Ini adalah hasilnya 2. Kenapa bisa 2? Ini ya, karena pangkat 3, jadi 2 bilangan pokoknya. 2, ini 3 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi konsep terbaliknya Mas Ri. Jadi kemarin kan kita belajar ke pangkatnya, sekarang kita ini belajar konsep kebalikannya. Jadi akar pangkat 3. Nah, yang tadi ini itu cara mengerjakan akar pangkat 3 jika angkanya lebih dari 100, bahkan sampai puluh ribuan ya. Tadi caranya ini Mas Dian juga bisa di ini ya. Jadi dilihat dulu
angka ribuannya dilihat dari sini, perpangkatan 3, mencari angka yang mendekati. Angka yang mendekati berapa, tapi tidak boleh lebih. Nah, jadi ini kan 830. Hasil yang mendekati dari 830 ini adalah 720, itu adalah 9 pangkat 3. Jadi 9-nya kita tulis dulu di sini. Oh, masih loading. Walah. Nah, yang 4. Oh, gitu. Jadi ini Mas di sana, jadi terjadi angin taifun itu. Apa belum? Oh, ntar malam. Alah, serem. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, untuk satuannya kita lihat di sini adalah 4 ini ya, 4. Jadi kita lihat di sini yang hasilnya 4. Ini kita bisa lihat di sini ini 4. Jadi kita lihat pasangannya di sini. Kebetulan pasangan 4 adalah 4. Jadi hasilnya 94. Mbak Hermi, maaf, saya ini tidak bisa menghidupkan mikrofonnya Mbak Hermi lagi. Saya lanjutkan. Oke. Untuk latihan. Oke. Ini untuk latihan. Akar pangkat 3 dari 1 itu berapa? Akar pangkat 3 dari 1, nomor 1. Ini adalah, jadi kita bisa nyari bilangan berapa yang dikalikan bilangan itu sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 1. Jelas ya? Bilangan yang hasilnya 1 perkalian 1 adalah 1, jadinya 1 dikali 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Nah, ini 1, 2, 3. Kenapa 3 kali? Karena pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 1. Oh, ini Mas Dian PR-nya belum dikerjakan. Nanti boleh dikerjakan ya Mas ya, boleh difoto dan dikirimkan. Untuk Mbak Hermi nanti juga boleh latihan, bisa play record yang kemarin. Mbak Hermi, saya nggak bisa dengar suaranya. Di sini nggak ada suaranya Mbak Hermi. Nanti Mbak Hermi bisa play record. Ya, sekarang bisa Mbak. Nah, untuk nanti Mbak Hermi bisa play recordnya. Nanti bisa difoto dan dikirimkan ke saya ya. Kalau kemarin Mas Ri sudah ya, Mas Ri ya. Alhamdulillah sudah tepat Mas Ri. Walaupun ya Allah, ngapain bohong. Kan kemarin kan sempat bingung untuk nentuin ya. Kayak 2 pangkat 3 itu kan Mas Ri selalu hasilnya sama dengan 2 kali 3 ya. Nah, kemarin dilihat itu sudah benar, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Berarti 2 kali 2 kali 2. Oke. Latihan lagi Mas Ri. Ini Mas Dian nanti boleh ya latihannya, nanti bisa dikirim. Nah, untuk nomor 2 ini akar pangkat 3 dari 8. Kira-kira bilangan berapa yang dikalikan ini 1, 2, 3 itu hasilnya 8. Kira-kira berapa teman-teman? Dua. Ya, kita coba kalikan ya. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, benar? 2 dikali 2, 4 dikali 2 sama dengan 8, benar. Berarti jawabannya adalah 2. Oke. Next. Nah, nomor 3. 20 akar pangkat 3 dari 27. Berarti berapa kali berapa? Nih ya. 1, 2, 3. Oh, Mbak Hermi, iya Mbak, silahkan Mbak Hermi. Tadi sudah dipanggil ya. Semangat ya Mbak Hermi ya. Tadi udah dipanggil suruh bersihin apa tadi sama ininya. Oke, jadi 9 hasilnya 27. Oke, kita coba ya. Saya tulis di sini biar jelas. Oke. Tadi itu enggak bisa ya.
27 akar pangkat 3. Oke. Masri menjawab ini ya, 9. Coba ya, kita kalikan 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan berapa? 7. Oke, Mas Dian mungkin bisa dibantu. 7 dikali 7 dikali 7. Benar? Hasilnya 27? Benar? Bilangan ininya harus sama dan dikalikan sebanyak 3 kali ya, bukan dikalikan 3, tapi dikalikan sebanyak 3 kali. Coba kita turunkan lagi dengan 4. Coba ya, 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya berapa? 16 dikali 4. Hasilnya berapa? 64. Sama enggak? Enggak ya, berarti bukan. Kita turunkan lagi ke 3. 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya berapa? 27. Berarti akar pangkat 3 untuk 27 itu adalah 3. Oke, sampai sini konsepnya bisa dipahami? Untuk Mas Ri bisa. Mas Dian bagaimana Mas Dian? Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan ini? Nah, selanjutnya ini ya, saya buka whiteboard baru. Akar pangkat 3 dari 64 berapa? 1, 2, 3 sama dengan 64. Bilangannya harus sama. Angka berapa? Ya, silahkan Mas Dian, boleh dicoba juga. Tadi untuk 1, 2, dan 3 itu hasilnya sudah tahu. Berarti dicoba dari 4. Kita coba ya. 4. Di sini 4. Di sini 4. Benar hasilnya 64? Bagaimana Mas Dian? Ya, ya benar. Ini adalah 16 dikali ini ya, dari 4 diturunkan 4, hasilnya 64. Oke, saya lanjut lagi latihannya. Nah, bagaimana dengan ini saya turunkan. Akar pangkat 3 dari 125. Ya, berarti ini seberapa? 3 pokok bilangan yang dikalikan ini 125. Berapa ini kira-kira Mas angkanya? Berapa dikali berapa dikali 5? Oke, kita coba ya. 5 dikali 5 dikali 5. Benar 125. 5 dikali 5 berapa? 25 ya. Oke. Sekarang untuk nomor ini 11 saja. 8.000 akar pangkat 3. Waduh. Kenapa Mas Ri? Akar pangkat 3 dari 8.000 ya. Oke. Tadi ya konsepnya
saya balikan ke atas. Oke, sebagai contekan. Nah, kalau mengerjakan ini kok ngeblank. Nah, untuk mengerjakan yang ribuan itu teman-teman dilihat ini ya, tabel ini dari pangkat 3 sama hasil pasangannya. Ini kita cari tadi itu akar pangkat 3 dari 8.000. 1 2 3 8.000. Nah, kita ambil ribuannya di sini 8 ya. Satuannya 0. Kita lihat di sini bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati atau sama, tapi tidak boleh sama 8. Angka berapa, Mas? Ini di sini. 1 pangkat 1 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27. Yang mendekati 8 itu angka berapa? Pangkat berapa? Yang dipangkatkan 3 angka berapa? Sini kita bisa lihat ya, yang di sini hasilnya 8 ini itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita simpan jawabannya 2. Nah, ini satuannya adalah 0. Kita lihat di sini. Ya, dari ini. Jadi yang 0 di sini ya. Hasilnya adalah 10. Ya, ini 10. Berarti ini adalah 210. Coba ya, sebentar. 10. Jadi hasilnya adalah tadi saya lanjutkan tadi ke sini. Kita cek ya. 210. 210 dikali 210. Oh iya Mas, tidak apa-apa. Dikali 210. Coba kita kalikan ya. 210 dikali 210. 0 0 0. Ini 0 1 2 0 2 4. Ini kok hasilnya agak beda ya. Ini 1 4 4. Kok berbeda? Sebentar ya teman-teman ya, saya ambil ini dulu. Begini, maaf ya, ini teman-teman saya salah konsep ya. Ini maksudnya itu tadi yang ini mana? Kita ambil baru ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 ya. Nah, ini kita ambil ribuannya dulu. Ribuannya di sini jatuh pada angka 8 ya. 8 di sini kita cari hasil dari pangkat 3 yang angkanya mendekati 8 ya. 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi jelas ya, yang hasilnya 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi kita save untuk duanya sebagai angka puluhan. Nah, untuk satuannya ini kita ambil satu angka di belakang yaitu 0. Jadi kita lihat di sini 0 ya. Nah, untuk 0 ini ini adalah pasangannya angka 10.
kita ambil nolnya saja karena kita ngambil satuan, berarti 20. Jadi akar pangkat 3 dari 8.000 titik 8.000 adalah 20. Kita buktikan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan 8.000. Nah, kita coba kerjakan lagi ya. Oh, maaf. Ini saya hapus. Close. Angka 3. Oke, kita coba kerjakan selanjutnya. Kenapa? Oke. Nah, teman-teman bisa dibantu untuk pengerjaan nomor 13. Oke, dengan konsep tadi. Jadi akar pangkat 3 dari 6.859. Ya. Saya akan bukakan untuk kotak-kotakan tadi sebagai teman-teman bisa ngerjakan. Jadi akar pangkat 3 dari 6.859. Jadi teman-teman, untuk ribuannya ini dilihat dari sini yang mendekati, dan untuk satuannya dilihat dari pasangannya yang sini. Oke, bisa dicoba untuk dikerjakan. Hasilnya berapa? Halo? Gimana Mas Rim? Oh, kayak gitu. Coba kita, gimana Mas Dian, bisa dikerjakan? Ini Mas Ri bisa minta tolong untuk dikerjakan akar pangkat 3 dari 6.859. Mas Dian, berapa hasilnya Mas Dian? Oke, jadi pertama yang dilihat itu adalah ribuannya. Ini ribuannya di 6. Dilihat di sini yang mendekati angka 6 berapa? Dari ini ya, dari pangkat 3-nya, dan satuannya adalah 9. Dilihat yang hasilnya 9, pasangannya itu berapa ya? Dilihat di sampingnya. Itu adalah hasilnya. Coba kita bareng ya. Oke. 8. Coba Mas Dian menjawab 8. Kita coba ya. 8 dikali 8 dikali 8. Benar, hasilnya ada 6.859. 8 kali 8 itu adalah 64. 64 dikali 8 itu 512. Kurang tepat Mas Dian. Bagaimana Mas Rip? Ini ya, ribuannya adalah 6. Kita simpan 6 ya ini. Kita lihat di tabel yang pangkat 3. Kita cari yang hasilnya ini, yang di belakang ini, yang mendekati 6. Yang paling dekat dengan 6, tetapi tidak boleh lebih dari angka 6. Kira-kira angka berapa ini? 1 apa 8 yang kita pilih? Gimana Mas Dian? Jadi yang kita pilih ini 1 apa 8? Yang mendekati 6, tapi tidak boleh lebih dari
Gak apa-apa Mas Dian, kita belajar bareng-bareng ya. Yang mendekati 6 tapi tidak boleh lebih dari 6. 1 apa 8? Oke, 1. Oke, berarti 1. Berarti kita simpen 1 pangkat satunya ya. Berarti angkanya kita simpen itu kan di sini pangkatnya tidak usah diikutkan. Berarti kita ambil bilangan pokoknya saja, yaitu 1. Oke. Nah, kita lihat satuannya. Satuannya itu 9 di belakang. Paling akhir ini adalah 9. Nah, kita lihat dari angka ini 9, angka 9. Ini ya di bawah angka 9. Pasangannya angka berapa? Kebetulan pasangannya juga 9. Jadi hasilnya adalah 19. Kita buktikan 19 dikali 19 dikali 19 hasilnya 6.859. Sama tidak? Sama, berarti hasilnya tepat 19. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, nanti untuk pengerjaannya ini untuk 2 bagan ini bisa dicatat ya. Nanti bisa play recordnya, di pause dulu untuk mencatatnya. Oke, saya lanjutkan ini. Oke, ini latihan soalnya. Next. Oke, sudah ya. Berarti itu adalah pembahasan kita. Oke Mas Dian, nanti saya kirim videonya. Mungkin mau mencoba mengerjakan ini. Yang saya pilih 1 dulu. Nah, sebentar. Yang 15 ya. Yang 15 itu akar pangkat 3 dari 3.375. Mas Dian, gak apa-apa Mas Dian, kalau udah pinter mah gak usah sekolah. Jadi karena kita masih sama-sama belajar, jadi jangan malu untuk bertanya. Karena dari bertanya kita bisa tahu ya Mas Dian ya. Oke, nanti saya akan kirim recordnya. Oke teman-teman, kita coba ya ngerjain yang nomor 15, akar dari 3.375. Oke, coba ini tanpa saya pandu. Oke, bisa dikerjakan. Akar dari 3 pangkat 3 3.375. Jadi konsepnya dilihat ribuannya itu 3, satuannya 5. Ini untuk ribuannya. Ribuan ya. Maaf, ini puluhan. Ini nanti, ini yang buat ribuan puluhannya, ini yang satuannya. Oke. Untuk 3. Kita lihat. Jadi kita di sini, yang ini yang di belakang, kita mencari bilangan mendekati 3, tapi tidak boleh lebih dari 3. Yang berapa ini? 1 apa 8 bilangannya? Delapan. 8 sama 3 lebih banyak mana Mas Dian? Mas Dian bisa dibantu. 8 sama 3 lebih banyak mana? 8 dengan 3 lebih banyak mana? Halo, bisa dengar Mas Dian? Saya ketik aja ya. Ini saya lewat chat ya Mas Dian ya.
bilangan 8 dengan bilangan 3 itu lebih banyak mana? Lebih banyak 3 apa lebih banyak 8? Lebih banyak 8. Nah, sementara yang kita cari itu adalah bilangan yang yang kita cari adalah bilangan yang mendekati 3 tapi tidak boleh lebih dari 3. Bilangan yang mendekati 3 dari sini, dari belakang ini ya. Dari belakang ini. Nah, yang ini ya. Itu yang mendekati 3 tetapi tidak boleh dari 3. Tidak boleh lebih dari 3. Oke, Mas Ri jawab 1. Coba Mas Dian, coba diperhatikan di bagian yang belakang ini ya. Yang di belakang ini hasilnya ada angka 2 tidak? Di sini ada angka 2 enggak? Jadi kita lihat dari hasilnya ya. Ada yang 2, bukan yang puluhan atau ratusan, yang 2 saja. Ini pertama 1, 8, 27, 64, 125. Ada 2 tidak? Nah, di sini kan ada angka 1 sama 8, ya kan? Sementara di sini itu adalah 3. Bilangannya itu mendekati 3 tetapi tidak boleh lebih dari 3. Sekarang kita lihat 8. 8 itu lebih dari 3 enggak? Delapan itu lebih dari 3 tidak? Lebih, berarti dia tidak terpilih ya 8-nya. Sekarang di sini yang di atas yang kurang dari 8 adalah 1. Sekarang 1 mendekati 3 dan kurang tidak, maksudnya mendekati 3 dan tidak lebih dari 3. Benar apa tidak? Angka 1 dia itu lebih dari 3 apa tidak? Tidak. Berarti kita ambil adalah yang 1 ya. Di sini oh ya, tidak Mas Dian. Berarti kita ambil itu adalah 1 di sini karena dia tidak lebih dari 3. Nah, di sini 1 itu 1 pangkat 3. Kita ambil bilangan pokoknya saja. Berarti kita simpen di sini itu 1 pangkat 3 sama dengan 1. Berarti kita simpen 1-nya ya. 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat satuannya. 5 ya. Satuannya 5. Kita cari bilangan di sini. Bilangan yang ini. Ya, kita cari angka 5. Sudah ketemu angka 5 di sini yang di belakang ini? Mas Dian, angka 5 yang di sini sudah ketemu? Ini 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Sudah ketemu angka 5-nya? Mas Ri bisa dibantu untuk yang di belakang ini? Ya. Yang ini yang
kotakan ini. Angka 5-nya sudah ketemu. Oh, 5 sama dengan 5. Ya. Berarti 5 sama dengan 5, ya. Jadi, yang diambil saya kasih warna kuning. Oke, yang diambil kan ini yang dicari. Ini ya. Ini dicari yang di sini. Nah, untuk jawabannya yang di sini itu kita lihat pasangannya yang di sini. Jadi 5 ini pasangannya 5, ya. Jadi otomatis kita tulis di sini 5. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Kita cek 15 dikali 15 dikali 15. Berapa hasilnya? Ya. Berarti kalau 15 dikali 15 dikali 15 hasilnya berapa? 15 dikali 15 dikali 15 hasilnya 3375. Bagaimana sampai sini bisa dipahami untuk cara pengerjaan akar pangkat 3 yang ribuan? Gimana Mas Dian? Ya. Oh ya, silakan Mas Ri. Waalaikumsalam. Mas Dian, untuk Mas Dian gimana untuk pengerjaan ini akar pangkat 3? Bisa dipahami ya? Atau mungkin ada yang dipertanyakan lagi? Iya Mas Dian, gimana? Didahulukan itu yang ribuannya, yang depan ini. Jadi saya tulis di sini ya, sebagai contoh ya. Akar pangkat 3 dari 6.859. Ya. Jadi yang dikerjakan yang pertama kali adalah yang 6-nya dulu, yang ribuannya dulu ya. Yang dikerjakan ini ribuannya dulu. Ya, baru satuannya 9. Oke. Bukan yang ini. Bukan, tetapi yang ribuannya yang ini. Yang 6. Sebagai contoh lagi, akar pangkat 3 dari 3.375 ya. Yang dikerjakan yang pertama itu adalah ribuannya dulu ya. Ini kebetulan ini sama ya, yang ini ya. Angka 3 yang mana Mas Dian? Yang pangkat apa yang ribuan? Oh, yang pangkat, bukan ya. Kita abaikan pangkatnya ya, kita abaikan ya. Jadi yang dilihat adalah yang ribuannya ini.
sama satuannya ini. Oke, sebagai contoh lagi. Oke, sebagai contohnya ini pangkat 3 2100 sebagai contohnya ya. Jadi yang dikerjakan dahulu adalah yang duanya, bukan yang 3 ini, tapi yang 2. Yang 2 dan satuannya itu adalah 0 ini. Bisa dipahami Mas Dian? Oh, sedikit. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di chat ya kalau ada yang masih dipertanyakan lagi. Ini karena waktunya saya sudah nambah-nambah terus. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang akar pangkat 3 dapat bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum paham ya, nanti bisa hubungi saya lewat chat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelasnya saya tutup ya Mas Dian ya. Oke, terima kasih kembali. Ini kelasnya saya close ya Mas Dian ya.